Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Tirta Laras dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan bab Islam normatif tentang studi tasawuf. Yang pertama ialah pengertian tasawuf. Di sini saya membagi pengertian tasawuf menjadi 3 bagian. Yang pertama, secara istilah menurut Harun Nasution. Yang kedua, segi kebiasaan. Dan yang ketiga, segi istilah dari 3 sudut pandang. Di sini saya akan membahas satu persatu dari pengertian-pengertian tasawuf tadi. Yang pertama, pengertian tasawuf secara istilah menurut Harun Nasution. Istilah-istilah pengertian tasawuf menurut Harun Nasution dibagi menjadi 5. Yang pertama ialah al-sufah atau ahli al-sufah. Al-sufah atau ahli al-sufah ialah orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, sof. Sof ialah barisan yang dijumpai dalam melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga, sufi. Sufi ialah bersih dan suci. Yang keempat, sopos. Sopos dalam bahasa Yunani yang berarti hikmah. Yang kelima, suf. Suf merupakan kain wol kasar. Berikutnya pengertian tasawuf dari segi kebiasaan. Dari segi kebiasaan, tasawuf menggambarkan keadaan yang selalu berorientasi kepada kesucian jiwa, mengutamakan kebenaran dan rela berkorban demi tujuan-tujuan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ialah pengertian tasawuf dari segi istilah menurut 3 sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang manusia sebagai makhluk terbatas. Jika kita melihat dari sudut pandang manusia sebagai makhluk terbatas, kita dapat mengartikan tasawuf sebagai upaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah. Yang kedua, sudut pandang manusia sebagai makhluk yang harus berjuang. Jika kita mengartikan tasawuf melalui sudut pandang manusia sebagai makhluk yang harus berjuang, kita dapat mengartikan tasawuf berupa upaya memperindah diri dengan akhlak yang bersumber pada ajaran agama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, sudut pandang manusia sebagai makhluk bertuhan. Jika kita mengartikan tasawuf melalui sudut pandang manusia sebagai makhluk bertuhan, kita dapat mengartikannya sebagai keadaan fitrah atau perasaan percaya kepada Allah yang dapat mengarahkan jiwa agar selalu tertuju pada kegiatan-kegiatan yang dapat menghubungkan manusia dengan Allah. Oke, selanjutnya pengertian sufi. Sufi berarti orang yang telah mensucikan hatinya dengan mengingat Allah atau dzikrullah, menempuh jalan kembali kepada Allah dan sampai pada pengetahuan hakiki atau ma'rifah. Selanjutnya ialah pengertian tarikot. Tarikot secara bahasa berasal dari bahasa Arab ialah al-tariq yang berarti jalan. Jalan menuju kepada hakikat. Secara istilah, tarikot ialah tata cara yang telah digariskan dalam agama dan dilakukan hanya karena penghambaan diri kepada Allah dan karena ingin berjumpa dengannya. Berikutnya ialah sumber pemikiran tasawuf. Sumber pemikiran tasawuf berasal dari 2 unsur. Yang pertama, unsur Islam. Secara umum, ajaran Islam mengatur kehidupan yang bersifat lahiriah dan batiniah. Pada unsur kehidupan yang bersifat batiniah itulah terlahir tasawuf. Yang kedua, unsur luar Islam. Unsur-unsur luar Islam yang diduga mempengaruhi tasawuf Islam berupa unsur Masehi, unsur Yunani, unsur Hindu atau Buddha, unsur Persia. Pemikiran tasawuf pada unsur Islam memiliki 2 sumber. Yang pertama ialah Al-Quran. Al-Quran banyak berbicara tentang kehidupan rohaniah, antara lain 1. Kemungkinan manusia dengan Allah dapat saling mencintai terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah Surah ke-5 ayat 54. Yang kedua, perintah agar manusia senantiasa bertaubat, membersihkan diri dan memohon ampunan terdapat dalam Quran Surah At-Tahrim Surah ke-66 ayat 8. Yang ketiga, petunjuk bahwa manusia akan senantiasa bertemu dengan Allah dimanapun mereka berada terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 110. Yang keempat, mengingatkan manusia agar dalam hidupnya tidak diperbudak dunia atau
tidak diperbudak dunia dan harta benda terdapat dalam Quran surah Al-Hadid dan Al-Fatir ayat 5. Yang terakhir, senantiasa bersikap sabar dalam menjalani pendekatan diri kepada Allah terdapat dalam Quran surah Ali Imran surah ketiga. Yang kedua ialah sunnah. Sunnah juga banyak berbicara tentang kehidupan rohaniyah, antara lain, aku merupakan perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku menjadikan makhluk agar mereka mengenalku. Selanjutnya, di dalam kehidupan Nabi Muhammad juga terdapat petunjuk yang menggambarkannya sebagai seorang sufi. Nabi telah melakukan pengasingan diri ke Gua Hira menjelang datangnya wahyu. Selama di Gua Hira, ia tafakur, beribadah, dan hidup sebagai seorang yang zahid. Beliau hidup sederhana, tidak memakan atau meminum minuman kecuali yang halal. Selanjutnya, sumber-sumber yang berasal dari unsur luar Islam. Yang pertama ialah unsur Masehi. Dalam ajaran Kristen, ada paham menjauhi dunia dan hidup mengasingkan diri dalam biara. Dalam literatur Arab, terdapat tulisan-tulisan tentang rahib-rahib yang mengasingkan diri di padang pasir Arabiah. Dikatakan bahwa zahid dan sufi dalam Islam meninggalkan dunia, memilih hidup sederhana dan mengasingkan diri merupakan atas pengaruh rahib Kristen. Yang kedua ialah unsur Yunani. Dalam unsur Yunani terdapat ajaran Pitagoras untuk meninggalkan dunia dan pergi berkontemplasi. Menurut sebagian orang, inilah yang mempengaruhi zuhud dan tasawuf dalam Islam. Filsafat mistik Pitagoras mengatakan bahwa roh manusia bersifat kekal dan berada di dunia sebagai orang asing. Kesenangan roh yang sebenarnya berada di alam samawi. Yang ketiga ialah unsur Hindu atau Buddha. Dalam ajaran Buddha, dinyatakan bahwa untuk mencapai nirwana, orang harus meninggalkan dunia dan memasuki hidup kontemplasi. Paham fana yang terdapat dalam tasawuf hampir serupa dengan paham nirwana. Dalam ajaran Hindu juga dianjurkan agar manusia meninggalkan dunia dan mendekati Allah. Yang keempat ialah unsur Persia. Di dalam unsur Persia, terdapat para orientalis yang dapat bahwa tasawuf berasal dari Persia karena sebagian tokohnya berasal dari Persia seperti Ma'ruf al-Karhi dan Abu Yazid al-Bustami. Pendapat ini tidak mempunyai pijakan yang kuat karena perkembangan tasawuf tidak sekedar upaya mereka saja. Banyak sufi Arab yang hidup di Syria bahkan di kawasan Afrika atau Maroko seperti Al-Daranizu al-Nun, Al-Misri dan lain-lain. Baiklah, berikutnya tentang perkembangan pemikiran tasawuf. Yang pertama, fase asketisme atau zuhud pada abad pertama dan kedua Hijriah. Pada abad ini, individu-individu muslim lebih memusatkan dirinya pada ibadah, hingga tidak mementingkan makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Yang kedua, abad ketiga Hijriah. Pada abad ini, ahli tasawuf membagi tasawuf menjadi 3 bagian, yaitu 1. Tasawuf yang berisikan ilmu jiwa. 2. Tasawuf yang berisikan ilmu akhlak. 3. Tasawuf yang berisikan metafisika. Yang ketiga, di akhir abad ketiga Hijriah. Pada abad ini, mulai muncul pertimbangan baru yang ditandai dengan munculnya lembaga pendidikan dan pengajaran tentang tasawuf serta latihan-latihan rohaniyah. Yang keempat, abad keempat Hijriah. Pada abad ini terjadi kemajuan pesat yang mana para ulama mengembangkan ajaran tasawufnya masing-masing. Pada masa ini, kota yang terkenal sebagai pusat kegiatan tasawuf yang paling besar ialah kota Baghdad. Yang kelima, abad kelima Hijriah. Pada abad ini, muncullah Imam Al-Ghazali yang sepenuhnya hanya menerima tasawuf berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang keenam, abad keenam Hijriah. Pada abad ini, muncul kelompok tokoh tasawuf yang memadukan tasawuf dengan filsafat dengan teori setengah-setengah. Disebut dengan teori setengah-setengah karena disebut murni tasawuf bukan, murni filsafat juga bukan. Yang ketujuh, abad ketujuh Hijriah. Pada abad ini, menurunkan keinginan masyarakat Islam untuk mempelajari tasawuf karena semakin gencarnya serangan ulama syariat memerangi tasawuf dan ingin dilenyapkannya ajaran tasawuf di dunia Islam oleh pemerintah karena dianggap sebagai sumber pemecahan umat Islam.
Yang terakhir, dari abad ke-8 hingga saat ini. Pada abad ini, tidak didengar lagi perkembangan atau pikiran yang baru dalam tasawuf, sehingga tasawuf mengalami kemunduran. Berikutnya, variasi praktik tasawuf dan pengkajiannya. Para sufi punya cara yang berbeda dalam mengimplementasikan hidup dan ajaran tasawufnya. Karena tujuh dari sufi itu merupakan berada sedekat mungkin dengan Allah sehingga tercapai persatuan, maka cara mencapai tujuan itu panjang dan berisi makomat. Makomat yang biasa disebutkan antara lain tobat, zuhud, sabar, tawakal, dan ridho. Di atas itu ada lagi al-mahab yang berarti cinta, al-ma'rifah yang berarti pengetahuan, al-fana dan al-baqo yang berarti kehancuran dan kelanjutan, dan ittihad yang berarti persatuan. Berikutnya, pendekatan utama dalam kajian tasawuf. Yang pertama, pendekatan tematik. Pendekatan tematik maksudnya pendekatan yang mencoba menyajikan ajaran tasawuf sesuai dengan tema-tema tertentu. Di antaranya, uraian tentang fungsi tasawuf, tingkatan-tingkatan kerohanian dalam tasawuf, dan perkembangan tasawuf. Yang kedua, pendekatan studi tokoh. Ketika Kaisar Azhari Nur, yaitu dosen Fakultas Usuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, melakukan penelitian di bidang tasawuf dengan judul Ibnu Arabi Wahdat al-Wujud dengan menggunakan pendekatan studi tokoh dalam perdebatannya. Penelitian cukup menarik karena dilihat dari paham yang dibawakannya, yaitu Wahdat al-Wujud. Paham Wahdat al-Wujud ini timbul dari paham bahwa Allah ingin melihat dirinya, maka dijadikannyalah alam. Karena pada tiap benda-benda itu terdapat sifat Allah. Tak obahnya seperti melihat diri dalam beberapa cermin yang diletakkan di sekelilingnya. Yang ketiga, pendekatan kombinasi. Dalam bukunya yang berjudul Pasang Surut Aliran Tasawuf, Arberi mencoba menggunakan pendekatan kombinasi antara pendekatan tematik dengan pendekatan tokoh. Dengan pendekatan ini, ia mencoba kemukakan firman Allah, kehidupan Nabi, para zahid, para sufi, ahli teori tasawuf, amalan tasawuf, tarikat sufi, serta runtuhnya aliran tasawuf. Dari penelitian tersebut, Arberi menggunakan analisis kesejarahan dan tidak dilakukan proses aktualisasi nilai atau mentransformasikan ajaran-ajaran tersebut ke dalam makna kehidupan modern yang lebih luas. Berikutnya, tokoh dan karya utama dalam kajian tasawuf. Yang pertama ialah Al-Ghazali. Karya-karya beliau dalam bidang tasawuf antara lain Ihya Ulum al-Din, Miskat min al-Dalal, Minhaj al-Abidin, Mizan al-Anwar, Al-Ma'rifat al-Aqilah, Waluhab, Al-Himah al-Ilahiyah. Yang kedua, Suhrawardi al-Maqtul. Karya beliau antara lain Al-Talwihat, Al-Muqawwamat, Al-Hikmah al-Israq, Al-Waridat al-Ilahiyah, Al-Haya al-Nur. Yang ketiga ialah Hamka. Karya-karya beliau yang berkaitan dengan tasawuf merupakan tasawuf modern, falsafah hidup, lembaga budi, lembaga hikmah Islam dan kebatinan, mengembalikan tasawuf ke pangkalnya, perkembangan tasawuf dari abad ke abad. Yang terakhir ialah Nuruddin al-Raniri. Karya-karya yang berkaitan dengan tasawuf merupakan Lataif al-Asrar, Nubzah fi Azzil Ma'ah Sahibi, Asral al-Ihsan fi Ma'rifat ar-Ruh wa ar-Rahman, Jawahir al-Ulum fi Kashfi al-Ma'lum, Shifa al-Qulub, Hidayah al-Imam bil Fadlal Manan, Aqaid as-Sufiyah al-Muwahhidin, Rohik al-Muhammadiyah fi Thariq as-Sufiyah. Perkembangan mutakhir studi tasawuf. Ada banyak tudingan terhadap tasawuf sebagai penyebab kemunduran Islam pada abad-abad klasik. Sedikit banyaknya tudingan tersebut sangat beralasan karena 1. Tasawuf dianggap menjadikan pemikiran umat Islam menjadi statis. Kedua,
era yang membutuhkan dinamika dan kekuatan politik dan ekonomi gagal dijawab oleh ajaran sufisme seperti yang diperlihatkan oleh mereka yang berkecimpung dalam dunia tasawuf. Akibat logis dari dua fakta yang bertentangan itu, muncullah neo-sufisme yang menginginkan ajaran dan kaum sufi lebih dinamis dan tidak terpisah oleh masyarakat sosial. Neo-sufisme merupakan keinginan untuk menggabungkan ajaran-ajaran sufisme klasik dengan kebutuhan-kebutuhan sosial. Dengan neo-sufisme, seorang sufi tidak lagi terpisah dari lingkungan sosial dan tidak meninggalkan tanggung jawabnya, meskipun ajaran sufisme klasik tidak mengajarkan demikian. Yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulannya, tasawuf sebagai salah satu bidang studi Islam sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia seutuhnya. Karena tasawuf mengarahkan manusia kepada penyucian diri dari pengaruh dunia, menghiasi diri dengan akhlak yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah yang pada gilirannya sampai kepada pengetahuan ma'rifah. Ada asumsi yang mengatakan bahwa tasawuf bersumber dari ajaran Kristen, filsafat Yunani, ajaran Hindu atau Buddha, dan pengaruh Persia. Tapi, jika dilihat dari ajaran Islam itu sendiri, baik Al-Quran maupun Al-Hadis, banyak bicara tentang rohani atau tasawuf, sehingga dapat dikatakan bahwa tasawuf bersumber dari Islam. Ada beberapa pendekatan dalam kajian tasawuf, yaitu pendekatan tematik, pendekatan studi tokoh, dan pendekatan kombinasi. Sekian dari saya, maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.